Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk kepada hidayah Islam, dan kita tidak akan pernah mampu dan bisa untuk berada di atas kebenaran melainkan karena bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Dan salawat beriring salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia di antara penduduk bumi maupun penduduk langit. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, keturunan beliau, dan juga para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Allahumma subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman thumma amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan tentang adab yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari satu malam. Kebiasaan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita umatnya agar kita semakin menyesuaikan dengan sunnah beliau, dengan agar kita betul-betul semakin mencintai beliau dan menjadikan beliau sebagai tauladan bagi kita semua. Dan kali ini insya-Allah dengan izinnya kita akan membahas tentang adab tatkala berwudu. Ini sangat penting bagi seluruh jamaah karena wudu tidak bisa terpisahkan dari seorang muslim. Dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, menjaga kesucian, dan salah satu sarana yang diberikan oleh syariat adalah dengan berwudu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, surat kedua ayat 222. Sangat mudah untuk diingat. Di ujung ayat Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan taubat itu pada hakikatnya adalah mensucikan hati. Kemudian dan Allah juga mencintai orang-orang yang al-mutatahhirin, orang-orang yang selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Maka yang perlu diperhatikan beberapa hal daripada ibadah wudu adalah yang pertama, bahwasannya wudu adalah bagian daripada ibadah. Wudu itu enggak sekedar bersih-bersih. Karena kalau intinya adalah bersih-bersih, niscaya syariat Islam sangat perhatian tentang bakteri, tentang airnya, tentang kesterilannya. Tapi ternyata tidak. Wudu adalah bagian daripada ibadah. Walaupun mungkin air yang digunakan ada unsur bakterinya, mungkin secara zahir kita lihat air itu bersih dan air itu termasuk air mutlak yang suci mensucikan, maka sudah bisa digunakan untuk berwudu. Seandainya inti wudu adalah bersih-bersih, maka akan diperiksa betul secara detail tentang airnya.
Demikian juga banyak sebagian masyarakat atau orang-orang yang membenci agama Islam, mungkin mereka mempertanyakan secara logika, bagaimana seseorang ketika ia keluar, mohon maaf, buang angin misalkan, atau kentut, yang dibasuh bukan bagian di mana air itu keluar, tapi yang dibasuh adalah anggota tubuh yang lain, berupa wajah, berupa tangan, berupa kaki, tidak ada kaitan sama sekali dengan penyebab batalnya seseorang. Maka kita sampaikan, karena sesungguhnya wudu itu bagian dari ibadah. Dan tatkala sudah ibadah Allah dan Rasulnya perintahkan demikian, maka kita tidak bisa menentangnya. Kita tidak bisa menyelisihinya. Nah, maka kalau misalkan kita katakan wudu adalah bagian daripada ibadah, tentunya banyak sekali dalil yang membahas ini. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang keenam. Ini adalah dasar sekali tentang ibadah berwudu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita penggal ayat yang panjang ini, kita khususkan untuk kita bahas tentang wudunya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan ibadah salat, hendaklah kalian basuh wajah kalian, dan juga kalian basuh tangan kalian atau kedua tangan kalian sampai dengan marafiq, yaitu sampai dengan siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah bagian kepala kalian, dan juga wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah bagian kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Hadis Nabi SAW juga menunjukkan bahwasannya wudu ini sangat penting. Dia adalah ibadah dan penunjang ibadah yang lain, yaitu penunjang ibadah solat. Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'alah. Tidak sah solat bagi orang yang tidak berwudu. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada solat adalah suci. Ini yang pertama harus kita ketahui tentang wudu. Wudu itu ibadah, bukan sekedar bersih-bersih saja. Dan ini nanti kaitannya adalah tentang wudu itu menghilangkan hadas. Harus ditekankan seorang muslim bisa membedakan antara hadas dengan najis, karena ini sangat berbeda. Sesuatu dianggap dengan najis, sesuatu yang kasat mata dan nampak. Tapi kalau hadas adalah suatu makna. Seseorang dikatakan ia hadas padahal ia tidak bernajis. Seperti ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, yang kedua yang perlu diingat bahwasannya wudu itu jangan sampai kita berlebihan dalam pemakaian air. Atau disebut juga dengan israf. Ya, ada perbedaan antara mubazir dengan israf. Dikatakan mubazir ketika ia berlebihan dalam pemakaian sesuatu yang diharamkan. Sudah sesuatu itu haram dan ia pakai secara berlebihan, maka itu disebut dengan mubazir. Allah berfirman, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah melakukan tabzir, berlebihan dalam perkara yang diharamkan. Innal mubazzirina, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabzir atau mubazzir, mereka adalah saudara-saudara setan. Tapi kalau menggunakan sesuatu yang mubah, dalam hal ini yang kita bicarakan adalah pemakaian air, maka jika berlebihan, maka perbuatan berlebihan ini jangan dikatakan mubazzir, tapi dikatakan israf. Masuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan. Saat itu Allah Azza wa Jalla terangkan tentang makanan dan minuman. Kita tahu makan dan minum perkara mubah, diizinkan oleh syariat, tapi kalau sudah berlebihan bisa jatuh kepada perbuatan israf yang tidak disenangi oleh Allah. Dan ketika tidak disenangi oleh Allah, maka ada dosa.
Maka pemakaian air dalam berwudu itu perlu diperhatikan. Yang semakin menunjukkan hal ini adalah pernah suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati sahabat yang bernama Sa'ad, dan saat ini sedang berwudu, dan ternyata pemakaian air dalam berwudunya sangat berlebihan. Padahal saat itu beliau sedang berada di atas sungai, yang kita tahu sungai airnya sangat melimpah. Maka Nabi SAW bersabda, "Mahadzas saraf, hai Sa'ad, ini berlebihan sekali kau pakai air dalam berwudu." Maka Sa'ad bertanya, "Afil wudu'i israf?" Ya Rasul, apakah di dalam ibadah wudu juga ada istilah israf? Maka Nabi SAW bersabda, "Na'am, iya. Wa in kunta ala nahrin jar." Walaupun kamu sedang berada di air yang mengalir seperti sungai, maka perbuatan kamu ini dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai perbuatan israf. Sehingga hati-hati, niat awalnya ingin ibadah supaya dicintai oleh Allah, tapi karena salah kaprah, tidak benar, maka justru malah dibenci oleh Allah. Kalaupun tidak ada masalah pada wudunya, artinya wudunya tetap sah, maka perbandingan pahala dan keutamaan yang didapat dari berwudu dengan perbandingan dosa karena berlebihan dalam menggunakan air, jangan-jangan lebih banyak dosanya. Jangan-jangan, wallahu alam bishawab. Karena dosa itu bisa menjadi besar ketika seseorang meremehkan perbuatan dosa. Yang semakin menunjukkan kita perlu hemat air dalam berwudu adalah riwayat ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sebagai istri Nabi yang menyaksikan wudu Nabi ketika berada di rumah, beliau mengatakan Nabi SAW kalau berwudu hanya menggunakan 1 mud air saja. 1 mud itu adalah 2 cakupan tangan dewasa. Ya, biasanya mud ini digunakan untuk volume seperti gandum, seperti beras. Tentunya dengan begini dan menggunduk. Tapi ketika dikonversikan oleh para ulama, kisaran di angka 675 gram. Dengan mililiter, wallahu alam. Mungkin sebotol air yang kecil itu. Lihat bagaimana wudu manusia yang paling sempurna. Dan tidak ada yang meragukan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahnya dan keutamaannya. Dan wudu beliau jelas, wudu manusia yang paling afdal dan sempurna. Tapi ternyata beliau mengajarkan seperti itulah cara berwudu. Sedangkan untuk mandi beliau biasanya menggunakan 4 mud sampai 5 mud. 4 mud sama dengan 1 so'. 5 mud ya berarti 5 kali cakupan tangan dewasa, 2 tangan, seperti itu. Memang para ulama mengatakan tidak mesti dengan seukuran segitu untuk kita berwudu sehingga dikatakan sah. Tapi praktek dari Nabi seperti itu menunjukkan ternyata selama ini penggunaan air kita dalam berwudu masih sangat berlebihan. Apalagi yang menggunakan keran, buka keran paling maksimal. Setelah mengambil airnya, kemudian keran masih dibiarkan terbuka. Sudah pertama bukanya maksimal, yang kedua ada jeda antara perpindahan gerakan dan air masih mengalir. Yang ketiga kadang salah kaprah ketika dikatakan mengusap kepala, dia malah membanjur kepala pakai air sebanyak-banyaknya kemudian dibanjur kepada padahal bunyi ayatnya wamsahu biruusikum. Bezakan antara al-ghuslu membasuh yaitu adalah mengalirkan air dengan wamsahu. Wamsahu itu sekedar mengusap. Bagaimana praktek mengusap? Dari Nabi SAW beliau biasanya ambil air sedikit, beliau kibaskan begini, apa yang basah pada tangan atau telapak tangan, disitulah beliau mengusap. Itu namanya wamsahu. Kalau dikumpulkan air banyak-banyak sampai kepala, itu mau mandi tuh. Ya, saya rasa itu ingin kesegaran dia. Ya, mungkin bisa dia lakukan setelah wudhu selesai, bisa silahkan. Karena sudah selesai wudhunya. Kalau dia masih kurang puas dan ingin rambut ini basah supaya lebih segar. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Rasul. Bahwasannya poin kedua dalam berwudu adalah jangan israf atau berlebihan. Walaupun tujuan dia ingin mendapatkan wudu yang paling sempurna. Wudu itu ada versi sempurna, ada wudu versi paling sempurna. Untuk sempurna itulah yang termaktub dalam Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Rukun-rukunnya sudah ada di sana. Tapi kalau mau dikatakan paling sempurna, lihat wudunya Abu Hurairah.
radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan salah satu tabi'in yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Dia memperhatikan cara wudunya Abu Hurairah. Ternyata tatkala diperhatikan, ketika Abu Hurairah membasuh tangan sampai mendekati kada yablughu al-mankibain. Apa itu mankibain? Mankibain itu pundak. Jadi ketika membasuh tangan, airnya sampai hampir mendekati pun, ya bisa kita bahasakan sampai ketiak lah gitu. Sedangkan ketika bagian kaki, tidak hanya sampai kedua mata kaki, tapi sampai ilas saq. Sak itu betis, hampir mendekat kepada lutut. Nah, para ulama terangkan, ini wudu yang paling sempurna. Kenapa ada hadis khusus tentang ini? Ketika Nu'aim bin Abdillah bertanya kepada Abu Hurairah, minta klarifikasi, wahai sahabat Nabi Abu Hurairah, kok aku lihat kamu wudunya sangat seperti ini ya, sangat banyak bagian tubuh yang terkena air, gak seperti yang termaktub dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Maka Abu Hurairah terangkan bahwasannya Rasul pernah bersabda, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan diseru dan dipanggil sesuai dengan cahaya yang memancar dari tubuh mereka karena terkena basuhan wudu. Kata Nabi apa? Ditutup di sini. Faman syaa an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang menginginkan cahayanya semakin memancar kuat, barang siapa yang ingin cahaya yang terpancar dari anggota tubuhnya semakin banyak, hendaklah ia memanjangkan jangkauan air yang mengenai anggota tubuh. Sehingga dikatakan segini ini sempurna. Kalau mau lebih daripada ini, itu lebih baik, karena ini akan menambah cahaya kita nanti di yaumil qiyamah. Itu perbuatan Abu Hurairah. Ingat kata Nabi, faman syaa, siapa yang mau, siapa yang tidak kesulitan, siapa yang enggak kerepotan, tidak dilakukan pun wudu tetap bisa sempurna. Tapi kita katakan ini wudu yang lebih baik. Barangkali kita dalam kondisi santai, tidak terburu-buru, dan dalam kondisi cuaca juga yang tidak dingin sehingga terkena air tidak masalah. Ya, maksud saya tadi di poin kedua, jangan israf. Walaupun yang dia inginkan wudu seperti Abu Hurairah, penggunaan volume airnya juga jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena tangan ketika terkena aliran air, maka ini sudah cukup. Yang tersisa tinggal bagian tangan kirinya yang membantu untuk meratakan, sehingga dia bisa meratakan sampai mendekati ketiak atau mendekati pundak. Sehingga kalau dia ingin wudu seperti Abu Hurairah, tetap tidak diizinkan untuk berlebihan dalam penggunaan air. Yang ketiga yang perlu perhatikan, ketika berwudu mohon perhatikan situasi dan kondisi. Pernah di beberapa tempat ya, biasanya ini tempat-tempat yang umum, waktu azan tiba, waktu sholat datang, kemudian kita lihat kamar mandi itu di tempat-tempat umum sangat ramai. Dan saat itu sholat sudah akan ditegakkan, tapi kita lihat masing-masing orang berwudu dengan egois. Apa ciri egoisnya saat itu? Mereka memastikan setiap orang harus 3 kali basuhan. Padahal sesungguhnya saat itu yang lebih tepat adalah masing-masing 1 kali, sehingga semakin cepat dan semakin banyak orang yang selesai wudu, sehingga sholat berjamaah juga jamaahnya semakin banyak. Bayangkan kalau masing-masing 3 kali dengan waktu dan durasi yang lebih panjang. Sholat sudah selesai, maka ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, sehingga berkali-kali sholat berjamaah. Maka ini tidak tepat. Kenapa? Karena riwayat yang ada tentang tata cara wudu Nabi itu kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Artinya yang wajib itu cuma sekali. Sedangkan perkara yang hukumnya sunnah terkadang bisa lebih utama ketika ditinggalkan, karena sebab ada sunnah yang lain. Sunnah yang lain kali ini yang kita bahas adalah sholat berjamaah supaya jumlahnya semakin banyak, dan supaya jamaahnya tidak berulang. Ini sering banget kita temukan, apalagi umumnya di masyarakat kita jarang sekali menjaga
menjaga wudu. Ketika mau sholat baru berwudu. Sehingga tumpah ruah manusia mengantri panjang, masing-masing ingin 3 kali. Seharusnya yang lebih tepat saat itu adalah cukup satu kali. Dari mana kita buktikan? Dari riwayat dari riwayat Imam Al-Bukhari. Ada dari jalur sahabat Ibnu Abbas. Beliau bercerita, kana Nabi SAW yatawaddo marrotan. Aku menyaksikan Rasul pernah berwudu cuma sekali. Berarti apa? Yang biasanya tangan kita 3 kali, saat itu dilihat oleh Ibnu Abbas prakteknya Nabi cuma sekali. Ini bisa kita gunakan dalam situasi dan kondisi seperti yang tadi kita ceritakan. Ya. Kemudian riwayat Abdullah bin Zaid, beliau bercerita juga, kana Nabi SAW yatawaddo marrotain. Dia menyaksikan Nabi berwudu dan anggota tubuh yang terkena basuhan wudu itu tidak 3 kali, tapi 2 kali. Prakteknya Nabi kadang 2 kali, melihat situasi dan kondisinya. Sedangkan yang paling sempurna jelas kita sepakat 3 kali. Itulah hadisnya Utsman bin Affan. Tatkala beliau memberikan tutorial kepada para tabi'in bagaimana wudu yang sempurna, kemudian ditutup dengan doa, kemudian Allah dan Rasulnya menjanjikan yang menjaga itu dan membaca doa, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun yang dia senangi di antara 8 pintu surga. Ya. Nah ini 3 kali. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga, kalau sudah lebih dari 3 kali, maka ini dianggap sudah dosa atau zolim. Bergantung ya dari niatnya. Kalau niatnya memang sengaja, kalau niatnya lupa dia sudah berapa kali. Kenapa? Ada hadis khusus tentang ini. Datang seorang Arab Badui, kemudian meminta Nabi mengajarkan dirinya supaya Nabi berwudu secara sempurna. Ternyata Nabi berwudu 3 kali. Kemudian ini nih poinnya, ketika Nabi SAW bersabda, hakazal wudu, seperti inilah wudu. Kemudian faman zada ala hadza, barang siapa yang melebihkan dari yang aku contohkan. Berarti Nabi tadi 3 kali, dia lebihkan jadi 4 kali. Maka apa kata Nabi SAW? Faqad asa'a, dia telah berbuat buruk. Wa ta'adda, dia sudah melampaui batas. Wa zalama, dan dia telah zalim. Jadi jangan sampai berlebihan, lebih dari 3 kali. 3 kali itu sudah maksimal. Yang keempat, upayakan untuk kita selalu menjaga wudu. Tiap kali batal wudu, bukan tiap kali mau sholat baru mau wudu. Saya nggak katakan mau sholat berwudu dulu menjadi salah, enggak. Karena Imam Ahmad bin Hambal tipe orang yang menjaga wudu, batal wudu. Tapi kalau mau sholat beliau wudu lagi. Maka ini dipuji jelas. Yang kami maksud adalah ketika seseorang batal dan membiarkan dalam kondisi hadas, ketika datang waktu sholat barulah dia mau berwudu dengan niatan untuk sholat. Ini berbeda jelas. Kalau Imam Ahmad jaga wudu, tapi pas mau sholat wudu lagi. Ya, maka yang lebih tepat supaya kita dikatakan oleh Rasul sebagai mukmin yang sejati, karena beliau mengatakan wala yuhafidzu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang yang menjaga wudunya kecuali dia mukmin yang sejati. Kita mau nggak jadi mukmin yang sejati? Maka upayakan terus. Tiap kali batal segera untuk berwudu. Tiap habis buang air kecil, buang air besar, segera ambil wudu. Dan ini sangat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas kebaikan. Tentunya seseorang yang dalam kondisi berwudu, dia akan dibimbing terus oleh Allah Azza wa Jalla dan akan disertai oleh malaikat. Bukankah di pembahasan sebelumnya, tatkala sunnah Nabi sebelum tidur, ya, ada malaikat yang mendoakan, Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampuni si fulan ini karena dia semalaman tidur dalam kondisi berwudu. Ya, ini perlu diperhatikan. Maka ketika kita dalam kondisi terjaga dan menjaga wudu, maka insya Allah akan banyak arahan dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla untuk berbuat kebaikan. Umumnya orang tergerak untuk melakukan maksiat dan melakukan dosa ketika dia seringkali tidak menjaga wudunya. Maka jagalah wudu itu. Ya.
Dan poin yang kelima dan yang terakhir, tentunya dengan berwudu kita mendapatkan banyak keutamaan. Minimal dosa-dosa kita terhapuskan. Ya, dan tentunya dengan hadis yang tadi kita ceritakan, Abu Hurairah menyampaikan nanti di hari kiamat kita bercahaya, itu juga di antara keutamaan wudu yang lain. Berikutnya juga tentunya dengan wudu yang bagus dan baik, hal itu semakin membuat sholat kita bisa berpotensi khusyuk. Kenapa? Karena sholat harus diperhatikan muqaddimah dan juga bagian akhirannya, epilognya. Bagian terakhir kita tahu dengan zikir. Bahkan zikir yang pertama setelah salam adalah astaghfir. Kenapa astaghfirullah? Karena tahu di dalam sholat banyak kekurangan. Kurang khusyuk dia, mungkin kurang ikhlas. Mungkin jangan-jangan sholatnya jadi ajang pamer kepada yang lain. Mungkin tatkala dia sholat justru memikirkan hal yang tidak baik. Maka kalimat yang pertama keluar dari lisan Nabi setelah salam yang kedua apa? Istighfar, astaghfirullah. Ini menunjukkan epilog daripada sholat sangat penting. Jangan ditinggalkan begitu saja. Begitu juga dengan prolognya, mukaddimahnya juga sangat penting. Wudu yang sempurna dan baik ini akan semakin menunjang sholat kita semakin khusyuk. Wudu yang tidak baik, maka ini yang membuat sholat juga menjadi tidak khusyuk. Nah, maka adab yang pertama sebelum melakukan ibadah wudu, yakni adalah mengucap basmalah. Ya, kita nggak akan mempraktekkan dan mentutorialkan tata cara wudu. Ini membutuhkan satu video khusus, ya, dan itu lebih tepatnya di kamar mandi supaya lebih jelas. Tapi kita sebutkan adab secara umum, ya. Awal sebelum wudu dan ketika setelah berwudu. Untuk sebelum berwudu, ulama sepakat yaitu mengucapkan basmalah. Yang berbeza di antara mereka adalah status pengucapan basmalah ini, apakah dia wajib atau sunnah. Karena ada satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah. Terdapat dalam Sunan Abu Dawud, dalam Musnad Imam Ahmad, diperselisihkan oleh para ulama status kesahihannya. Bunyi hadisnya adalah wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaih. Tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak mengucap basmalah sebelumnya. Karena diperselisihkan oleh para ulama terbagi dua. Yang satu kelompok minoritas, ulama Hanabilah. Mereka memandang hadis ini memang ada dhaifnya, tapi jalur periwayatannya sangat banyak. Selain Abu Hurairah juga ada sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan seperti ini. Sehingga hadis dhaif yang ditunjang oleh banyak riwayat-riwayat lain naik derajatnya menjadi hadis hasan. Karena hadisnya hasan, para ulama Hanabilah berpandangan bahwasannya sebelum wudu wajib mengucap basmalah. Paham sampai sini? Wajib nih bagi yang mengikut mazhab Hambali atau mengikut ulama Hanabilah, silahkan dan komitmen dengan itu karena ini memang khilaf di antara ulama. Mereka mengatakan wajib, tapi jangan khawatir. Kewajiban yang sudah mereka tetapkan tatkala dia lupa, artinya dia tinggalkan basmalah bukan unsur kesengajaan, tapi karena unsur kelupaan. Ya mana tahu sedang buru-buru dan lupa, maka menurut mereka hal itu dimaafkan oleh Allah. Karena masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang mana dilakukan secara al-khata', unsur ketidaksengajaan, wan nisyan, unsur lupa. Nah ini biasanya tidak sengaja dan karena lupa tuh membaca basmalah. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu perbuatan yang dia lakukan karena unsur dipaksa. Sedangkan kubu kedua ini jumhur ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah. Mayoritas mengatakan mengucap basmalah bukanlah wajib tapi sekedar sunnah. Kenapa? Mereka memandang hadis Abu Hurairah tadi adalah hadis yang dhaif dan mereka tidak mengatakan itu hadis yang hasan.
Lah terus kenapa mereka tetap mengatakan itu sunnah? Karena Nabi punya kebiasaan ketika melakukan hal-hal yang baik dimulai dengan basmalah. Paham sampai sini, Pak? Nah, sehingga konsekuensinya juga berbeda dalam melafalkan. Ulama Hanabilah yang mengatakan hadis ini hasan, maka pengucapan basmalahnya cukup dengan Bismillah, karena disesuaikan dengan bunyi hadisnya, lam yadhkurismullahi ta'ala alaih, yang tidak menyebut nama Allah, berarti cukup hemat saja, singkat saja ucapkan Bismillah. Sedangkan jumhur yang mengatakan itu hadisnya hadis dhaif, dan mereka menyimpulkan Nabi punya kebiasaan sebelum memulai yang baik beliau membaca Bismillah, maka mereka membolehkan ketika ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai sini, Pak? Bedanya? Beda nggak? Beda. Karena masalah menyimpulkan hukum pada hadis. Karena dikatakan hadisnya itu dhaif, maka nggak bisa dijadikan hujjah untuk menyunnahkan Bismillah. Tapi bisa dijadikan hujjah untuk ini sebuah kebaikan, sebuah ibadah. Nabi punya kebiasaan memulai dengan basmalah, maka basmalahnya sama seperti basmalah yang lain dan boleh ditambahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Imam Ibnu Taimiyah termasuk yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian konsekuensi yang berikutnya, kalau seseorang mengatakan basmalah adalah kewajiban, sedangkan dia melakukan wudu di dalam kamar yang kita tahu itu tempat yang najis, tempat yang tak pantas untuk adanya nama Allah. Maka sebagian Hanabilah menjadi berpendapat tetap boleh melafalkan nama Allah karena saat itu posisinya ada uzur. Sebagian mereka, saya nggak katakan semuanya. Sedangkan yang lain memberikan solusi, cukup basmalah di dalam hati, dan saya rasa ini yang lebih aman karena menggabungkan dua dalil yang kelihatannya kontradiktif. Ya, nah ini untuk wudu. Kemudian selesai berwudu, tidak ada khilaf di antara para ulama untuk berdoa, disunnahkan. Dan sunnah untuk doa ini tidak perlu mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan adalah doa-doa permintaan dalam doa-doa biasa. Adapun yang seperti ini sama seperti doa sebelum makan, sama seperti doa memakai pakaian yang sebelumnya kita bahas, alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba. Itu enggak perlu dia angkat tangan untuk berdoa, tapi sembari memakai bisa. Jelas sampai sini? Begitupun ketika selesai berwudu, yang disunahkan dia menghadap kiblat karena berdoa, tapi tidak perlu mengangkat tangan. Kemudian ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebagian dari bacaan yang terdapat dalam Sahih Imam Muslim dari jalur sahabat Umar ibn Khattab. Yang cukup sampai sini aman karena riwayatnya sahih. Sedangkan ada tambahan, ya, yang riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani, bukan Umar. Sedangkan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatah, inilah yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab, terdapat dalam Sunan Imam At-Tirmidzi. Sehingga yang mau menambah ini tentu lebih baik. Apakah ada doa tambahan selain ini? Ada. Silakan yang mau menambah, silakan yang tidak. Akan tetapi tentunya yang menambah itu jelas lebih baik, karena semakin banyak zikirnya, semakin banyak doanya, dan semakin banyak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam kitab Al-Amal fil Yaum wal Lailah karangannya Imam An-Nasa'i. Di situ beliau menuliskan doa yang persis seperti kita menutup majlis, yaitu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga kalau yang ingin mengamalkan semuanya, totalnya dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ucapan tadi sekaligus penutup kafaratul majlis kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.